Shalom, selamat pagi. Karena kemurahan Tuhan kita boleh kembali beribadah pagi hari ini walaupun melalui media online. Kita bersyukur punya Allah yang begitu baik, sangat baik bagi kita. Kita mau naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Sudah merasakan kebaikan Tuhan. Hari demi hari kita boleh bersyukur dan bersyukur karena Yesus sangat baik.
Ku selalu tahu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa Tuhan kita ya. Kita bersyukur kita bisa diberi kesempatan kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Dan saya yakin Tuhan hadir tengah-tengah kita, memberkati kita semua. Mari kita akan kembali masuk di dalam doa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang padamu Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia yang melimpah-limpah bagi kami Tuhan. Benar Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Sehingga kami dapat kesempatan kembali Tuhan untuk datang beribadah, memuji nama-Mu Tuhan bersama-sama dengan saudara yang lain di tempat ini. Dan biarlah setiap pujian yang telah kami sampaikan Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan mau taruh di dalam setiap kami Tuhan, biarlah kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menggemakan firman-Mu ini Tuhan, melalui saudara kami yang hadir saat ini Tuhan, memberkati kami semua Tuhan, melawat kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar kembali dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan kepada saya akan saya bagikan juga bagi saudara-saudara yang lain. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang bertemakan menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Ya, sekali lagi, menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kalau hari-hari ini ada namanya perubahan, ya. Perubahan yang dikatakan umumnya adalah new normal, ya. New normal hari ini tuh ada new normal. Ada satu perubahan dari yang biasa dulu dilakukan sekarang berbeda. Ya, dalam pandemi ini ada satu perubahan yang berbeda, baik di mana saja. Itu namanya new normal. Coba sekarang di gereja, saudara-saudara lihat, perhatikan, sampai harus pakai masker ya. Dengan pakai masker ini mungkin ada perubahan yang berbeda. Ya mau giginya ompong nggak kelihatan nggak apa-apa ya, atau tadi tidak gosok gigi mungkin juga tidak apa-apa, nggak akan ketahuan gitu ya. Dulu saya makan jengkol nggak mau karena nggak pede, sekarang bisa makan jengkol tiap hari juga nggak apa-apa, orang nggak akan tahu gitu. Jadi ada perubahan ya. Perubahan itu membuat kita satu hal yang pasti harus dilakukan itu, mau tidak mau, di dalam pekerjaan semua pun. Rapat sekarang saya harus pakai Zoom misalnya. Ya, kalaupun rapat terbuka, semua harus pakai masker dan berjauhan jarak. Itu ada perubahan-perubahan yang harus kita ikuti. Dan perubahan itu akan membuat kita berbeda dari iman kita. Semuanya akan berubah. Tapi sekali lagi dalam tema hari ini nanti saya akan jelaskan di sini. Menghibur kami dalam segala penderitaan kami itu apa gitu. Kita mau belajar dari sana.
Jadi walaupun ada perubahan-perubahan di dalam dunia ini termasuk new normal, ya, bukan abnormal tapi new normal, memang perubahan ini akan mengakibatkan satu kemajuan yang tidak akan menimbulkan persoalan. Ya, kalau perubahan itu menimbulkan kemajuan, itu tidak akan menimbulkan persoalan. Kita akan menjadi senang. Tapi kalau perubahan itu akan menjadi kemunduran, nah itu akan menjadi persoalan. Persoalan yang berat, termasuk di bidang usaha yang semua sekarang jalani. Semua pengusaha-pengusaha ini harus menghadapi perubahan itu. Harus. Nah itu akan menjadi persoalan kalau perubahan itu akan menjadi mundur. Ya. Kalau perubahan itu akan menjadi maju nggak apa-apa, itu tidak akan jadi masalah, no problem. Tapi kalau perubahan itu jadi mundur, itu yang jadi masalah yang harus kita hadapi. Nah ini yang jadi masalah, karena ada perubahan ini, entah kita menghadapinya kemajuan atau kemunduran. Di bidang usaha yang hari-hari ini dilalui, dikatakan krisis ekonomi global. Yang hari-hari ini pengusaha putar otak 180 derajat gitu ya. Pikirin apa yang harus dilakukan ke depan. Jangan sampai mundur. Jangan sampai mundur. Jadi kita mau belajar bagaimana kita menghadapi hal-hal yang sekarang terjadi, ada perubahan. Di dalam temanya hari ini saya akan bacakan ada 2 ayat. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan keempat. 2 Korintus 1 ayat 3 dan keempat. Saya akan bacakan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Bapa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Di dalam hidup kita ini yang saat kita jalani dalam pandemi ini, pasti mengalami berbagai tantangan, bahkan sangat mungkin seseorang menderita dalam berbagai persoalan. Dalam Alkitab kita bisa juga membaca bagaimana Paulus mengalami banyak kesukaran dan penderitaan yang begitu berat. Paulus lah yang begitu berat, tetapi dia percaya tidak ada penderitaan sekalipun sangat hebat dapat memisahkan orang-orang percaya dari pemeliharaan dan belas kasihan Bapa kita. Kalau saudara baca dari Roma 8 ayat 35-39, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa? Tidak ada. Penderitaan, maut sekalipun tidak ada. Karena di sini dikatakan ada yang namanya penghibur, yang punya belas kasihan luar biasa bagi kita semua. Nah, kadang Allah mengizinkan kesukaran menimpa kehidupan kita supaya kita setelah mengalami penghiburannya dapat menghibur orang lain dalam kesukaran mereka. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mengalami satu penghiburan dari Allah yang kita terima dari Tuhan, waktu kita dapat perubahan mungkin kemunduran, tapi ada yang namanya penghiburan dari Tuhan, penghiburan dari Allah yang kita terima. Misalnya saya menerima persoalan yang berat, tapi saya datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan penghiburan kepada saya mendapatkan satu kedamaian, sukacita, damai sejahtera. Dan dari situ dampaknya setelah saya mendapat penghiburan, saya bisa berikan kepada orang lain juga yang memerlukan penghiburan saat itu.
penghiburan bisa ditularkan kepada orang lain karena dari Bapa kita, ya. Nah, berkenaan dengan kehidupan kita sekarang, ada respon yang kita menghadapi tantangan yang tidak mudah ini, ya. Pasti bagaimana kita menghadapinya. Respon kita ini bagaimana cara menghadapi persoalan ini. Sekarang ini, bos saya ini sekarang lagi bingung menghadapi karena pelarangan kresek di Jakarta saja. Karena pangsa pasar di Jakarta itu begitu besar, sangat besar. Nah, kalau ini sampai terjadi, ini sebetulnya sudah terjadi dari tanggal 1 Juli, sudah berlaku, tapi tetap masih berjalan. Puji Tuhan masih berjalan. Tetap market itu masih berjalan. Tetapi ke depan, kalau ini sampai ketok, kalau ini Anies, nggak boleh, didenda itu istilahnya. Memang sekarang Satpol PP ini udah mulai rame di pasar-pasar, udah suruh nutup gitu toko-tokonya. Nah, bayangkan kalau ini sampai terjadi penutupan, pelarangan kresek, itu saya berbicara dengan asosiasi plastik, diperkirakan sampai 5-8 juta orang akan nganggur di seluruh Indonesia. Karena patokannya adalah Jakarta. Kalau Jakarta berhasil ditutup untuk pelarangan kresek, maka seluruh Indonesia ini akan dilarang semua pemakaian plastik, gitu. Dan jadi sekarang lagi putar, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, jangan sampai mundur. Karena karyawan banyak, masa harus dihentikan? Punya belas kasihan berarti. Ya, kasihan kalau karyawan tidak kerja, kasihan kalau karyawan ini sampai di PHK. Nah, bos sendiri harus mikir apa yang harus dilakukan. Harus membentangkan sayap lagi, atau inovasi yang lain, atau apa saja supaya tetap eksis. Nah, caranya satu hal yang saya dapatkan, hanya Tuhan yang memberikan penghiburan. Dari penghiburan itu Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian yang kita butuhkan. Kita mau belajar hari-hari ini, bagaimana respon kita menghadapi hari-hari ini. Tidak gampang. Saya tiap hari bekerja menghadapi orang-orang, baik di pabrik, di proyek, dan itu saya harus hadapi. Tidak bisa mundur. Ya, termasuk kita beribadah. Kalau memang Tuhan mengizinkan, walaupun sedikit orang yang bisa hadir, yang kita bisa hadir. Ya, kita doakan supaya ini menjadi pulih kembali. Gereja-gereja besar belum bisa mengadakan ibadah. Kita bersyukur kita masih bisa mengadakan. Nah, bagaimana respon kita menurut firman Tuhan yang Paulus ajarkan kepada kita semua? Jadi Paulus saat itu bukan dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk mengerjakan misi Tuhan di mana-mana secara enak, tidak. Bahkan dia menderita. Ya, kita mau belajar ini di dalam 2 Korintus pasal yang pertama dari ayat yang ke-8 saja ya. Kita baca ayat yang ke-8 dulu. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Wah, luar biasa. Entah apa yang didapatkan oleh Rasul Paulus itu begitu berat. Sehingga, perhatikan saudara di sini, sehingga kami telah putus asa. Wah, juga akan hidup kami. Di sini yang
Saya perhatikan sampai Paulus ini putus asa. Putus asa untuk hidup kami. Berapa banyak hari-hari ini? Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara semua yang mengalami putus asa karena menghadapi pandemi ini. Putus asa, sepertinya Tuhan jauh dari kita. Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan setiap jeritan doa kita. Banyak yang putus asa. Hari-hari ini biarlah kita nanti akan belajar. Jangan sampai putus asa ini berkelanjutan. Jangan sampai putus asa membuat masalah dalam kehidupan kita, malah menggoncangkan iman kita. Nah, bagaimana? Sini kita mau belajar dari Rasul Paulus ketika dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Respon pertama adalah menaruh kepercayaan atau bergantung hanya kepada Allah. 1 di dalam ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Benar-benar itu kalau saya rasakannya. Hari ini ada saudara-saudara yang teman saya yang sekarang cuman makan bisa cuman 3 hari. Jadi kalau dibagi 6 hari cuman sedikit-sedikit saja. Sudah penat gitu katanya. Sudah penat. Di sini seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jangan pakai kekuatan sendiri, jangan pakai kemampuan sendiri. Di saat kita berdoa berlutut setiap pagi, katakan bahwa saya tidak mampu melakukan sendiri, bahwa saya tidak mampu mengerjakan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Hanya kepada Allah. Andalkan Tuhan saja. Andalkan Tuhan. Dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Kita tidak bisa sendiri. Betul. Jangan kita, Rasul Paulus katakan, jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Seolah-olah, wah gampang ini sama saya sendiri juga bisa. Bisalah saya lakukan. Tapi akhirnya fatal dan celaka. Mengakibatkan masalah yang besar juga. Apapun yang kita lakukan, biar kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan kita minta tuntunan kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Susah Pak, benar, yang penting perlu uang. Andalkan Tuhan sekali lagi. Saya yakin Tuhan punya cara, punya jalan keluar dari setiap permasalahan. Ya, amin saudara, Tuhan luar biasa, pasti itu. Jadi bergantung kepada Allah. Seorang percaya yang setia, yang hidup dalam persekutuan dan taat kepada Kristus yang dikasihi olehnya, bisa saja mengalami atau pengalaman yang melibatkan bahaya. Pasti. Kita di dalam Tuhan bukan berarti enak semua. Bukan berarti jalannya lampu hijau semua. Tetapi kita menghadapi mungkin kuning, mungkin merah. Itu yang kita hadapi. Ya, mungkin bahaya, ketakutan, serta keputusasaan, dan dapat menghadapi keadaan yang melebihi kekuatan daya umat manusia. Pasti itu.
Jadi aduh tidak sanggup lagi, saya tidak sanggup. Nah itu yang secara manusia kita katakan. Enggak sanggup lagi saya menghadapi ini. Sudah putus asa. Sudah capek katanya. Sepertinya tidak ada harapan. Sekali lagi mengandalkan Tuhan, ya. Hanya dua hal yang saya akan dari sini saya akan bagikan tentang respon tentang bergantung kepada Tuhan. Ketika kesukaran yang berat menimpa kehidupan kita, kita tidak perlu merasa bahwa Allah telah meninggalkan kita atau bahwa Dia telah berhenti mengasihi kita. Sebaliknya kita harus ingat bahwa hal-hal demikian telah terjadi kepada para hamba Allah yang setia dalam masa perjanjian yang baru. Ya, satu, jadi saya akan ingatkan bahwa kesukaran yang berat menimpa kehidupan kita, kita tidak perlu merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Jangan berpikir demikian. Tuhan punya rencana yang luar biasa, itu yang kita harus katakan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, atau bahwa Dia telah berhenti mengasihi kita. Kalau mungkin kita berdosa, kalau kita meninggalkan Tuhan, betul mengasihi, walaupun Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi kita jangan berpikir bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita semua. Ya. Dan kita perlu ingat bahwa hal-hal demikian telah terjadi oleh para hamba-hamba Allah yang terjadi sebelumnya. Salah satunya Rasul Paulus. Jadi kita bisa menyadari luar biasanya Tuhan. Walaupun perjalanan sulit, tapi Tuhan tetap tuntun. Ya. Yang kedua saya membagikan dalam hal bergantung atau mengandalkan Tuhan, Allah mengizinkan pencobaan yang hebat supaya Kristus menjadi dekat. Dan sementara kita memandangnya dengan iman, Dia akan memberikan kasih karunia-Nya yang akan menuntun kita kepada kemenangan. Wah, luar biasa. Jadi saat kita sekarang pandemi ini, mungkin kita ada kesulitan, mungkin kita dihadapi dengan satu yang namanya kekhawatiran, sampai putus asa. Tapi sekali lagi yang tadi saya mau bagikan, supaya kita makin dekat kepada Tuhan. Lutut kita dipakai setiap pagi. Itu yang penting. Setiap pagi kita pakai lutut kita untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya 1000%, bukan 100% lagi, Tuhan akan kasih karunia yang besar buat kita. Amin. Tuhan kasih karunia. Entah apapun jalan caranya, kadang-kadang kita tidak terpikirkan. Ya. Saya lanjutkan. Yang kedua, ya, bagaimana respon kita? Di dalam ayat yang ke-10, kita baca, dari kematian yang begitu ngeri. Siapa? Allah yang telah berkorban bagi kita. Ia telah dan akan menyelamatkan kita. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Amin. Akan menyelamatkan kami lagi. Jadi kalau saya simpulkan di sini di ayat 10, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu kepercayaan yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Saya seringkali menghadapi hal-hal yang terjadi saat ini, tetapi saya selalu ingat kejadian masa lalu yang Tuhan pernah tolong. Kejadian masa lalu yang Tuhan pernah tolong. Itu saya ingat. Jadi gini caranya. Kalau Bapak Ibu Saudara misalnya menghadapi masalah, entah sakit penyakit, entah ketakutan, entah kekurangan
apapun juga. Pernah nggak dulu ditolong? Saya yakin pernah, betul? Ingat, siapa yang menolong? Tuhan. Caranya gimana? Kita datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia itu? Mengalir. Dan itu coba praktekkan. Coba kita praktekkan. Jadi saat kita menghadapi satu masalah, saat kita menghadapi satu ketakutan, datang pada Tuhan, imani, Tuhan, saya tahu bahwa dulu pun Tuhan telah menolong kami, bahwa dulu pun Tuhan telah memberikan jalan keluar pada saya. Betul, ini di dalam ayat ini dikatakan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Berarti mengulang kembali. Bapak Ibu Saudara perhatikan bangsa Israel. Setelah dia keluar dari tanah Mesir, walaupun dia berdosa, bangsa ini, walaupun jahat di mata Tuhan, bangsa ini, tapi Tuhan menolong kembali, dan menolong kembali. Itulah umat yang dikasihi Tuhan. Saya punya percaya bahwa kita semua adalah orang umat-umat yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan akan menyelamatkan kembali. Tuhan di sini katakan dari kematian yang begitu ngeri. Tuhan yang sudah mati bagi kita. Buat apa? Yang namanya keselamatan buat kita. Buat keselamatan buat kita. Ya. Waktu berjalan terus, saya akan lanjutkan yang ketiga di sini. Karena yang ketiga saya akan bagikan apa yang telah saya janjikan di bulan kemarin ini tentang bagaimana doa ya. Yang ketiga di sini saling mendoakan. Ya, di ayat 11 dikatakan karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Bapak, Ibu, Saudara semua. Dikala kita berdoa setiap pagi, ingatkah akan saudara-saudara yang lain? Biar kalau lupa saya buat daftar. Saya buat daftar mana yang perlu didoakan. Gereja, bangsa dan negara, pekerjaan, keluarga, semua doakan satu demi satu. Jangan lupa mendoakan supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang telah kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Luar biasa ini melalui doa ya. Jadi hari ini diingatkan, satu, mengandalkan Tuhan. Kita ulangi, mengandalkan Tuhan yang benar. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita lagi. Yang ketiga, doa. Ya, saling mendoakan. Bukan egois sendiri, tetapi saling mendoakan. Kita mencari sama-sama dari dalam satu roh, mendoakan. Termasuk mendoakan gereja yang selama ini menghadapi pandemi. Nah, saya mau membagikan, mungkin tidak ada di buletin hari ini, bagaimana meraih jawaban doa yang saya alami, yang saya pernah mengalami bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan di sini bagaimana meraih jawaban doa supaya kita tidak kecewa pada Tuhan. Ya. Saya membacakan di dalam 2 Tawari 7 ayat 13 dan 14. 2 Tawari 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
Maka di sini katakan, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bagaimana kita meraih doa? Bagaimana kita meraih jawaban doa hari-hari ini? Sekali lagi saya mau katakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ternyata Tuhan mau mendengarkan setiap seruan doa kita. Kalau kita mau berbalik dari segala hal-hal yang jahat. Bukan begitu saja kita datang. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara semua. Hanya datang tersungkur, mau berjam-jam juga. Kalau kita tidak meninggalkan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbalik dari yang jahat. Di sini dikatakan, maka aku akan mendengar dari surga. Wah, luar biasa. Mendengar dari surga. Ya. Tuhan mengajar kita cara berdoa melalui apa? Melalui doa Bapa kami. Dia selalu mengambil waktu untuk berdoa. Luangkan waktu setiap hari. Saya mungkin pernah mengatakan kepada ibu, bapak, saudara, alarm yang kita pasang bukan alarm jam, bukan sampai berdering atau pakai HP, bukan. Tetapi biarlah alarm yang Tuhan kasih kepada kita. Itu yang harus kita peka. Tuhan pasti bangunkan setiap pagi. Mau gimana capeknya saya, mau gimana lelahnya, Tuhan pasti bangunkan. Jam 4:30 lebih, 4:15 paling telat. Yudi bangun. Dan saya terbangun. Dan saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Itu alarm yang saya pakai. Bagaimana sensitivitas kita di dalam hati kita. Alarm yang kita pakai, Tuhan panggil. Setiap pagi Tuhan mengajarkan untuk berdoa. Dan Tuhan masih berdoa untuk kita sampai saat ini, saya percaya itu. Banyak sekali jenis-jenis doa, diantaranya permohonan, doa ucapan syukur, doa syafaat, doa puasa, doa peperangan, doa profetik, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Ya, itu mengalir waktu kita berdoa. Doa syafaat kita doakan semua orang. Doa permohonan yang kita mohonkan. Doa syukur yang kita terima daripada Tuhan. Itu mengalir semua setiap pagi. Ya, kalau kita mau meraih jawaban doa, ya. Sebentar. Waktu Elia dia berdoa, dia berkata sungguh-sungguh, lalu berkata Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahad, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani sesungguhnya, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saat itu Elia memohon kepada Tuhan dan hujan pun tidak turun. Kalau kita sungguh-sungguh, itu mungkin secara manusia tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin itu terjadi. Tapi Elia mengalami itu karena dia sungguh-sungguh berdoa. Ya. Jadi tadi pertama kita meraih doa itu, kita coba melepaskan hal-hal yang jahat.
datang kepada Tuhan seperti Tuhan pun mengajarkan doa setiap hari kepada kita. Sungguh-sungguh kita berdoa. Nah, untuk meraih jawaban doa, saya mau bagikan ada 3 hal di sini, yaitu berseru minta terus. Bosan enggak? Wah, bosan Pak, sepertinya nggak didengerin. Terus, minta terus. Mungkin kalau doa bersama, bosan kamu tuh doanya ini terus. Jangan bosan. Nanti kalau Tuhan sudah jawab, kita bersyukur, tetap berdoa, ya. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berseru terus, berseru kepada Tuhan. Ingat Bartimius di dalam Markus 10 ayat 48, ia berteriak makin keras walaupun dihalangi. Minta terus, berseru kepada Tuhan seperti Elia berdoa meminta hujan, ya. Dirasa tuh raja-raja kalau tadi tidak minta hujan, sekarang minta hujan. Adalah manusia biasa dikatakan seperti kita. Elia itu manusia biasa seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun 6 bulan. Luar biasa. Dia bisa menahan hujan. Dan belajarlah dari seorang anak kecil yang tidak akan berhenti meminta jika ia belum mendapat jawaban. Ya, kayak anak kecil kan? Kepada orang tua, "Pi, minta dong. Pi, minta ini, Pi." Terus merengek sampai papinya atau maminya ngasih. Ya udahlah, nih kasih katanya. Coba kita lakukan, berseru terus kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan. Mau? Jangan bosan-bosan. Yang kedua, berserah kepada kehendak Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Maka ia akan maju sedikit lalu sujud berdoa kepada katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Berserah kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik daripada Tuhan. Ya. Ada hal yang tertentu yang merupakan penghalang bagi jawaban doa atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta, yang kamu kehendaki habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi waktu kita berdoa, keinginan kita saja, bukan berserah, tetapi hawa nafsu yang kita mau. Tapi kita mau berserah. Yang pertama tadi berserah terus, yang kedua berserah kepada kehendak Tuhan. Yang terakhir di sini dikatakan peka akan jawaban Tuhan dan menerimanya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, ada yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Peka dalam jawaban Tuhan. Artinya saya mau ngomong gini, Tuhan, kan kemarin saya mau merah, tapi kenapa datangnya abu-abu? Peka loh, biar walaupun datangnya abu-abu, Tuhan bersyukur kalau Tuhan masih tetap ngasih abu-abu. Itu mungkin yang terbaik bagi saya.
terbaik dari Tuhan buat kita semua, walaupun abu-abu. Gitu maksudnya, itu peka. Bukan berarti kita, Tuhan kemarin saya mintanya merah, saya nggak mau kalau belum dapat merah, berarti belum dijawab. Pokoknya merah aja, saya pengennya merah, nggak mau yang lain. Kalau belum merah berarti Tuhan belum jawab, salah. Peka terhadap jawaban Tuhan. Loh, kok dapatnya abu-abu? Udah nggak apa-apa. Bersyukur pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa melalui jawaban abu-abu. Begitu. Itu peka. Belajarlah untuk mengerti kapan saatnya Tuhan memberikan jawaban atas doa kita. Flashback kehidupan kita ini, lihat jalur yang telah kita tempuh, yang tadi saya katakan. Tuhan memberkati kita dengan cara yang tidak kita pikirkan. Betul, saya sering alami itu. Sering alami. Entah caranya gimana. Kemarin ini saya kerja diburu-buru karena untuk ada lintas jalan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Saya udah kontrak kerja untuk pengecoran. Hari Senin jadi, hari Senin kemarin tuh. Hari Senin jadi. Semua kontrak kerja udah beres. Saya pikir beres. Hari Sabtu dia malah survei lagi. Udah mau dikerjain hari Senin. Hari Senin pagi tidak ada jawaban. Menghilang, tidak ada telepon, tidak jawaban. Saya bingung, kemarin hari Jumat udah ngomong ke bos, jangan lewat dulu jalan ini karena saya mau ngecor. 1-2 hari jangan lewat dulu. Ya, nanti saya akan nggak lewat. Betul bos, nggak lewat situ, langsung ke perusahaan Mekar Plastik. Jadi dia datang jam 11, Yud kenapa belum ngecor? Saya juga bingung kok, pemborongnya nggak ada. Jadi gimana? Saya punya jalan nanti. Pasti bisa beres. Kapan ngecor? Besok pagi. Saya pontang-panting itu hari Senin. Tapi luar biasanya. Makanya kita minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya dapat kendala. Yang harusnya hari ini pengecoran, bereskan jalan, tidak terjadi. Saya harus cari orang gimana mendadak gitu. Aduh susah. Masa cari Stella sana? Wah mendadak juga dia nggak akan mau, nggak pasti yakin nggak akan mau. Sekarang ngecor nggak mungkin, nggak bisa. Luar biasanya, saya berdoa pada Tuhan sebentar. Tuhan, saya serahkan kepada Engkau. Mungkin Tuhan punya rencana kalau hari ini tidak ngecor, saya katakan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya mau lihat jawaban itu. Kejar itu. Betul, kalau Tuhan tidak jawab hari ini, kita pikirkan bahwa Tuhan punya rencana yang besar saat itu. Dan kita boleh kejar. Tuhan, saya mau melihat karya-Mu yang akan terjadi. Gitu. Saya berdoa, saya telepon satu orang teman. Pak, minta tolong, saya besok pagi harus ngecor. Bisa siap? Siap. Waduh. Pagi tuh Pak, siap semua, untuk Pak Yudi semua siap. Saya Senin siang sampai Senin sore, saya harus mempersiapkan ngegelar plastik, ngegelar wire mesh, semua bopelangnya dan lain sebagainya papan harus terpasang. Setengah hari. Bagaimana caranya itu? Muter otak gitu ya. Yang ada yang kerja saya kerjakan. Dan akhirnya beres. Saya janji 2 hari. Selasa, Rabu beres, tuntas. Akhirnya beres. Nah Tuhan kasih jalan itu luar biasa. Yang saya tidak terpikirkan. Yang tadinya mungkin ini harus bikin penawaran lagi. Harus segala macam. Pak, pokoknya tahu beres ya. Iya Pak. Dan saya tidak ngasih uang sedikit pun. Tidak ngasih DP apapun tukang coran itu. Sampai sekarang belum nagih. Luar biasa gitu. Nah makanya sekali lagi. Waktu kita menghadapi satu kemunduran yang akan menjadi persoalan hari ini. Ingat, ada yang namanya penghibur. Penghibur
yang memberikan solusi. Penghibur yaitu Allah yang mengasihi kita, memberikan jalan keluar. Hari-hari ini ada perubahan di dalam pandemi. New normal, ada perubahan dalam kehidupan keluarga semua. Termasuk di keluarga, di gereja, harus cuci tangan, harus pakai masker. New normal semuanya. Di rumah ada teman saya tuh masuk ke rumah ini, tasnya disemprotin dulu, dia disemprotin dulu, pokoknya tidak boleh pegang apa-apa dulu. Ada yang keterlaluan lebih gitu lagi. New normal yang kita hadapi. Jangan sampai bermasalah menjadi persoalan buat kita yang menjadi kemunduran. Tetapi biarlah perubahan new normal ini menjadi kemajuan. Karena apa? Karena kita pegang yang namanya Tuhan. Karena kita yang namanya Yesus kita pegang. Saya mau ingatkan sekali lagi yang terakhir. Bagaimana kita meraih jawaban doa? 1, minta terus. Yang kedua, berserah apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, peka akan jawaban Tuhan. Ya. Mari kita periksa apa yang respon kita sebagai orang-orang percaya ketika menghadapi penderitaan yang sekarang ini. Respon kita sudah benar belum? Nah, jika belum, kita sesuaikan dengan firman Allah. Percayalah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Tidak ada yang memisahkan dari kasih Allah. Rintangan apapun. Saudara nanti boleh baca di dalam Roma 8 ayat 35-39 itu jelas sekali. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin.